Nah, yang anehnya lagi, setelah dia dibebaskan, secara misterius dia menghilang dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Hello YouTube Watcher, welcome back di channel Ahmed Stefan. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas topik yang berbeda ya dari topik-topik yang biasanya gue bahas. Jadi kali ini gue bakalan nge-share ke kalian kalau di Turki itu sebenarnya ada juga kejadian-kejadian mistis seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue minta kalian semua untuk klik tombol subscribe biar gue bisa lebih semangat lagi buat konten-konten kedepannya. Oke, ngomongin soal hantu. Hantu di Turki itu sebenarnya nggak terlalu beragam ya kayak hantu-hantu di Indonesia. Kalau kita kan punya berbagai macam ras hantu ya, mulai dari tuyul, kuntilanak, genderuwo, bahkan ada nenek gayung, dan lain sebagainya. Nah kalau di Turki itu, mereka itu rata-rata identiknya cuma ke jin doang, mereka cuma bilang jin, dan biasanya itu dihubungin ke penyembah setan atau kelompok satanis, dan juga mereka biasanya dihubunginya ke hal-hal yang berbau dengan dajjal gitu. Nah tapi kali ini gue belum mau ngebahas tentang hal-hal yang berbau dengan satanis-satanis dulu, karena gue baru mulai banget di video ini ngebahas tentang topik horor di Turki. Jadi gue mulainya dengan yang santai aja dulu, yaitu cerita tentang desa angker, dan cerita ini lumayan dikenal luas oleh masyarakat Turki ya, dan juga nggak sedikit dari mereka yang percaya bahwa cerita ini itu adalah asli, jadi bukan cerita karangan atau cerita dongeng atau apalah itu yang ceritanya itu fiksi. Nah jadi peristiwa ini terjadi di salah satu provinsi. Buat yang suka searching tentang Turki, mungkin kalian tahu namanya, itu namanya Kırklareli. Jadi yang belum tahu, Kırklareli itu tempatnya di sampingnya Istanbul. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 1989, dan kejadian ini itu terjadi di sebuah desa, dan desa ini itu namanya Desa Davutlu. Nah jadi cerita ini itu berawal dari pemberitaan bahwasannya di Desa Davutlu ini itu terjadi hal-hal yang aneh, dan warganya itu merasa diteror oleh makhluk halus. Dan berita ini tersebar waktu itu melalui surat kabar ya. Jadi ini adalah cuplikan surat kabar yang gue temuin di internet tentang pemberitaan desa horor itu. Nah, tanggal 11 Januari tahun 1989, setelah beberapa hari beredarnya berita itu, jadi istilahnya setelah berita itu viral ya, akhirnya beberapa tentara memutuskan untuk pergi ke desa itu untuk mengecek gitu ya, apakah kejadian itu disebabkan oleh ulah manusia. Jadi tentara ini berharap kedatangan mereka ke desa itu bisa menyelesaikan masalah ini dan membuat kondisi desa itu menjadi aman lagi ya. Tapi ternyata setelah tentara datang ke desa itu, tentara itu melakukan investigasi tapi hasilnya nihil, dan ternyata mereka itu gak menemukan hal-hal yang aneh di sana, sampai akhirnya mereka pun meninggalkan desa itu. Nah berita tentang desa angker ini akhirnya sampai ke seorang jurnalis asal Istanbul yang bernama Haki. Dia pun penasaran dengan berita ini, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi langsung ke desa itu untuk mengadakan investigasi gitu ya. Dan ternyata di sana dia itu benar-benar melihat bahwa warga desa itu benar-benar ketakutan gitu, karena katanya mereka itu selalu melihat hal-hal yang aneh pada malam hari, dan mereka gak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Tapi lagi-lagi seperti yang dialami oleh tentara-tentara sebelumnya yang pernah datang ke desa itu, dia gak menemukan hal yang aneh juga. Nah dia itu udah tinggal di desa itu selama 11 hari ya. Dan akhirnya pada tanggal 25 Januari, dia memutuskan untuk kembali lagi ke Istanbul dan memberikan sebuah kamera ke anak yang berumur 14 tahun. Supaya kalau misalnya si anak ini itu ngelihat hal-hal yang aneh, bisa langsung direkam sama dia gitu. Nah yang anehnya nih guys, 3 hari setelah si Haki ini kembali ke Istanbul, para tentara menemukan mayat yang totalnya 7 orang di dalam rumah warga desa di sana. Dan di antara 7 mayat tersebut, itu adalah anak yang dikasih kamera tadi sama jurnalis Haki ini. Dan ternyata ditemukan kameranya itu masih merekam gitu ya, jadi belum mati gitu. Neredesin oğlum? Saat kaç? Bu karanlıkta sen karanlık ortamını görmüyor musun? Hadi bağırma çocuğa. Sanki sen de küçükken. Oğlum bağırma çocuğa, belki bir yere top oynamaya kalmış. Gel yavrum ben gidiyorum. Ömer sen de yemeğini ye bitir. Oğlum resimlerle oynama oyna. Hayır, kıracağım lan. Gel yemeğini ye oğlum. Ne yaptın? Gel sen üzülme. Gel devamlı. Mehmet Bey'in görene kadar. Yavrum sağ olun. Burası Allah yemeğini razı sayılır. olsun. Emine abla biz arkadaşlarımızla birlikte aramaya çıkarız. Bu muhiti bir dolaşırız. Bu civarları bize gelsin. Gelir gelir canım. Belli olur. Gidip böyle arabayı. Hadi.
Ne oldu oğlum? Bu ne lan? Ah yavrum ya. Bu yazı ne ya? Tövbe estağfurullah. Asker! Bana çabuk oradan Arapça bilen birini bulun. Köylü, asker, kim varsa çabuk. Oğlum bu ne lan? Oğlum kaç kişi var lan burada? Nah, dari kejadian misterius ini, akhirnya Haki pun dicari dan dia pun diinterogasi oleh jenderal tentara gitu ya. Karena dia tuh dicurigai bahwa dia itu yang ada di balik semua ini. Karena kan setelah dia datang ke desa itu, akhirnya warga lokal pun meninggal gitu. Jadi jangan-jangan nih gara-gara jurnalis ini yang datang ke sini gitu kan. Nah tapi karena nggak ada bukti yang kuat dari Haki ini, akhirnya dia pun dibebaskan setelah diinterogasi. Nah yang anehnya lagi, setelah dia dibebaskan, secara misterius dia menghilang dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Tapi yang anehnya, tentara-tentara itu menemukan bajunya, tasnya, dan buku catatannya itu di hutan di dekat desa angker tersebut. Dan setelah bertahun-tahun, jenderal yang menginterogasi Haki ini, dia itu mengalami depresi dan akhirnya bunuh diri. 2006 yılında babanızı kaybettiniz. Vefat etti. Peki nasıl vefat etti? İntihar etti babam. Zaten babamla annem boşanmışlardı. Yani uzun zamandır babamdan ayrı oturuyorum zaten. Boşanmışlardı. Neden ayrıldıklarını anımsayabiliyor musunuz? Babamın psikolojik sorunları yüzünden ayrılmak zorunda kaldılar. Babam köyden döndükten sonra kendisinde bazı rahatsızlıklar başladı. Yani sürekli bir takım yaratıklar, cinler gördüğünü, onu götürmek istediklerini söylüyordu. Yani kendi kendine konuşuyordu, bağırıyordu. Nah, desa ini itu masih terkenal angkernya sampai sekarang teman-teman. Jadi ada beberapa dari YouTuber Turki yang udah masuk ke dalam desa itu dan mereka merasakan dan merekam beberapa kejadian yang menyeramkan gitu. Jadi mereka waktu itu datang ke desa itu dan bertemu dengan warga lokal dan mereka pun diperingatin kalau sebaiknya mereka itu jangan datang ke situ, apalagi pas malam-malam gitu. Dan sebaiknya mereka pergi dari situ sebelum hal-hal yang aneh terjadi. Dan juga mereka pun bertemu dengan warga lain yang memberikan kesaksian soal desa Davutlu ini. Karadedeler olayı Davutlu köyünde geçti diye bir haber var. Haberde de işte gazetecinin burada kaybolduğu, işte çocuğun ölü bulunduğu falan geçiyor. Bu olay gerçek mi? Burada yaşandı mı? Siz bir şey gördünüz mü? Görmediniz mi? Kaç senedir burada yaşıyorsun? Şöyle söyleyeyim abi, gerçek, çünkü arkadaşlarım falan da bu sesleri duymuşlar. Nasıl benim sesler evim- duyuyorlar peki? Değişik sesler abi, evlerden falan, eski evlerden sesler geliyor genelde. Yani köyde gerçekten kimse yok mu? Yok abi, varsa da birkaç kişi, onlar da pek evlerinden çıkmıyor akşamüstü. Peki ne sesleri duymuşlar kardeşim? Senin bir bilgin var mı? Vallahi abi, bir arkadaşım bir evden, böyle eski evlerden bebek sesi falan duyduğunu söyledi. Zaten yakınların falan da diyor. Köyde yaşayanlar var. Belki onların bebekleri falan. Yok abi, eski evlerden, terk edilmiş evlerden. Biz Sen duydun mu hiç? ara sıra duydum abi. Ben çok duymadım da arkadaşlarım falan çok duymuş. Nah tapi nih mereka pun memutuskan untuk lanjut masuk ke desa itu dan masuk ke dalam rumah-rumah tua yang emang udah ditinggalin dari dulu. Dan di tengah video mereka tuh kayak ngedengar suara aneh dan mereka kayak nyium bau-bau gak enak gitu ya. Mide bulandırıcı bir koku var. İnanılmaz kötü bir koku. Hayvan ölüsü falan kokusu var yani bayağı. Leş gibi. Dan yang paling horornya lagi, beberapa orang dari mereka ngelihat bayangan yang lewat di jendela di salah satu rumah tua di sana yang udah ditinggalin. Oğlum gelmiyor musun? Ya içeride birisi var mı? Ciddi misin? Harbi şuradan gördüm. Yemin et. Ben de onu gördüm. Harbi birisi var. Ciddiyim lan. Harbi gördüm ya. Nah guys, jadi itu dia salah satu kisah horor yang ada di Turki. Gimana nih menurut kalian? Apakah desa Davutlu ini emang benar-benar menyeramkan? Atau apa cuma warga desa sana aja yang melebih-lebihkan cerita itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Gua Ahmad Lutfi pamit. See you in the next video. And as always,
Görüşürüz.